Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita masuk ke skill 4 di Entrepreneurship Foundation. Nah, skill 4 ini terkait dengan experimenting atau suatu percobaan. Nah, kira-kira apa sih yang biasanya kita ketahui tentang experimenting? Biasanya kalau dengar kata eksperimen gitu ya, kita pasti teringatnya itu orang-orang yang ada di lab atau orang-orang yang dia tuh pakai jas putih gitu, semacam dokter, terus fisikawan dan lainnya. Intinya yang biasanya tuh ada di lab terus dengan mencampurkan hal senyawa kimia gitu. Terus kapan sih sebetulnya experimenting itu harus dilakukan? Nah, eksperimen itu perlu dilakukan ketika kita ngerasa kayak kurang informasi. Contohnya gimana? Nah, kita kan sudah melakukan atau sudah tahu ada 3 skill sebelumnya. Ada skill questioning, terus observing, lalu yang terakhir adalah networking. Nah, ketika 3 skill tadi itu kayak kita ngerasa kurang informasi, nah kita bisa melakukan eksperimen. Contohnya, misalkan kita mengamati suatu daerah, kita melakukan pengamatan. Terus kita menjadi bertanya-tanya, kenapa ya daerah ini kok selalu bermasalah? Kenapa daerah ini selalu misalkan dia selalu kena banjir dan lainnya. Nah, kita membuat pertanyaan, terus kita juga melakukan observasi. Nah, sampai akhirnya mungkin gimana sih caranya biar bisa bikin daerah ini tuh bebas dari banjir. Akhirnya kan kita melakukan beberapa macam hal. Misalkan, berarti kita menghimbau warga setempat untuk buang sampah di tempatnya, atau kita membuat semacam kayak penyaringan. Jadi di setiap pembuangan atau misalkan di setiap sungai itu ada kayak jaringnya. Jadi semacam kalau hujan itu penyaringan atau alatnya tadi bisa bekerja dengan baik. Jadi terkadang hal yang bikin banjir adalah banyaknya air yang masuk terus banyaknya sampah. Nah, banyaknya sampah akhirnya menutup si jalur pembuangan itu. Nah, di sini kita bisa bikin misalkan alat-alat sederhana, misalkan jaring tadi ditaruh di sungai atau misalkan daerah-daerah pembuangan. Nah, terus kita ngerasa udah ada beberapa hal itu tapi kok masih kurang. Tapi ternyata masih ada beberapa daerah yang kena banjir. Ini kenapa ya? Akhirnya kan kita amati lagi, kita evaluasi lagi, terus kita bikin pertanyaan lagi. Kok bisa sih masih ada daerah yang kebanjiran? Nah, akhirnya kita coba melakukan eksperimen lainnya. Gimana kalau kita coba hal yang ini? Kira-kira bisa nggak ya? Gimana kalau kita menghimbau bukan hanya daerah di tempat kita, tapi daerah tempat lain? Karena kalau banjir itu kan aliran sungai ya. Bisa aja warga kita udah tertib buang sampah, tapi warga di kota lain enggak. Nah, mungkin bisa berarti membuat gerakan seperti itu, atau membuat alat-alat yang lebih canggih lainnya. Intinya kita melakukan eksperimen di sini karena merasa 3 skill yang sebelumnya itu belum bisa mengatasi atau kita belum punya jawaban yang kayak bikin kita puas gitu. Terus kenapa sih seorang inovator atau pebisnis gitu ya itu perlu melakukan experimenting? Karena eksperimen itu digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang baru. Maksudnya adalah ketika teman-teman melakukan percobaan secara langsung, kalian tuh lebih merasakan ternyata antara teori dan praktek tuh seperti ini. Ada juga teori A, tapi ternyata hasil atau prakteknya itu bukan A, padahal harusnya A. Nah, ini kita bisa melakukan inovasi, melakukan eksperimen. Terus di sini ada beberapa contoh terkait dengan perusahaan yang dia itu perusahaan besar tapi awalnya adalah dari percobaan. Yang pertama adalah Jeff Bezos. Dia merupakan suatu pendiri aplikasi atau website Amazon.com. Kalau kita pernah mendengar Tokopedia gitu ya, sering pakai Tokopedia, e-commerce dan lainnya, kita akan tahu ada yang namanya Amazon.com. Cuman ini memang bukan di wilayah Indonesia, biasanya untuk di luar negeri, di Amerika. Nah, dulu si Jeff Bezos ini dia menemukan suatu artikel atau berita terkait dengan penggunaan internet. Di artikel itu bilang bahwa internet itu makin hari makin banyak yang pakai. Terus kalau kita jualan online, makin banyak orang yang tahu produk kita, dan ibaratnya kayak keuntungan atau omset kita naik sebesar 100% misalnya gitu. Nah, pada saat itu belum terlalu banyak internet.
dia coba nih nyari-nyari kan, terus apa aja sih produk yang bisa dijual secara online. Nah, ternyata dia itu banyak menemukan produk tapi tidak menemukan buku. Jadi pada saat itu kalau orang mau beli buku itu pakai katalog. Teman-teman mungkin pernah lihat ada yang namanya Yellow Page, isinya terkait dengan nomor-nomor telepon penting dan lainnya. Nah, tapi kalau dulu adalah buku. Jadi katalog buku itu sifatnya hard file gitu. Nah, di sini si Jeff Bezos tuh kayak ngeliat peluang, oh ternyata belum ada loh yang jual buku secara online. Akhirnya dia mencoba membuat websitenya, terus mencoba menjual produk buku. Oh ternyata laris, banyak orang yang pakai, banyak orang yang membeli. Sampai akhirnya Amazon.com ini dijuluki sebagai Earth Biggest Bookstore, jadi toko buku terbesar gitu di bumi. Terus juga dia itu selanjutnya melihat peluang lain bahwa buku aja bisa berkembang. Akhirnya dia mencoba untuk menjual berbagai macam produk lainnya. Sampai akhirnya kita bisa lihat nih, di sini ada beberapa produk yang dia itu menjualkannya beda-beda. Jadi bukan hanya dari buku tadi ya, tapi berbagai macam. Seperti kita lihat kalau di Indonesia Tokopedia dan lainnya. Oke. Terus gimana sih caranya kita melakukan eksperimen? Tentunya teman-teman sudah pada paham semua ya bahwa eksperimen itu intinya mencoba hal baru. Misalkan teman-teman itu belum pernah melakukan kegiatan A, ya udah coba melakukan kegiatan B. Terus kegiatan yang A, B, C dan lainnya. Intinya keluar dari zona nyaman kalian. Terus yang kedua membongkar ulang produk, proses atau ide. Nah, di sini contohnya ada Michael Dell. Michael Dell ini usia 16 tahun, dulu dia pengen punya komputer. Jadi di ulang tahunnya dia pengen punya komputer. Nah, tuh akhirnya orang tua ngasih hadiah gitu ya, Apple tuh. Nah, saat itu dia bukannya seneng gitu ya, maksudnya kayak aku punya laptop, tapi ternyata dia tuh kayak membongkar. Bayangkan teman-teman ngasih hadiah ke orang lain bukannya dipakai tapi malah dibongkar. Kita kan wah kok malah dirusak gitu ya. Padahal sebetulnya Michael Dell ini pengen ngelihat gimana sih cara kerja laptop Apple itu, katanya gitu. Ternyata dia kalau misalkan laptop Apple dari dulu kan sudah terkenal mahal ya, tapi produknya bagus. Akhirnya dia kayak ngelihat gimana sih caranya bisa bikin komputer, bisa bikin laptop tapi harganya relatif lebih murah dari Apple tapi kualitasnya hampir sama. Akhirnya dia mencoba merakit sendiri, kalau sekarang berarti PC rakitan gitu ya, dengan spare part yang kurang lebih hampir sama seperti Apple. Terus dia coba tawarkan ke beberapa orang tetangga gitu, ternyata orang lain tuh juga suka. Nah, akhirnya dia memunculkan brand dia sendiri dengan mengumpulkan uang tadi ya, beberapa orang ada yang beli. Akhirnya dia coba untuk mengeluarkan brand dia sendiri dengan nama Dell ini. Mungkin teman-teman ada yang pernah lihat atau bahkan pernah punya. Lalu selanjutnya, yang ketiga adalah menguji ide. Misalkan kita tuh punya ide, nggak mungkin kalau mau terrealisasi kita diamkan aja, otomatis kan pasti akan kita coba gitu ya, kita eksperimen. Nah, di sini ada salah satu contoh lagi perusahaan, itu namanya Rent the Runway. Jadi dia itu fokusnya untuk semacam jasa persewaan pakaian. Nah, kalau kita taunya mungkin jasa persewaan pakaian untuk pesta, terus untuk kayak kebaya, wisuda dan lainnya. Nah, ini hampir sama, tapi ini di luar negeri. Jadi perusahaan ini didirikan oleh kayak dua kakak beradik cewek gitu ya. Nah, si kakak ini dia tuh pengen menikah. Kalau pengen menikah, pengen punya atau pengen pakai dress yang bagus. Tapi kalau pakai dress bagus itu desainnya mahal. Terus intinya bayar desainer tuh nggak mampu gitu. Nah, terus si adik ini kayak kepikiran, kalau kakak saya aja punya masalah seperti ini, berarti ada orang lain yang dia itu juga punya masalah yang sama kayak kakak saya gitu kan. Nah, sampai akhirnya si kakak beradik ini coba, gimana kalau kita mencoba sewa untuk pakaian orang lain gitu ya, pakaian dari desainer orang lain, kita coba sewa, terus kita sewakan lagi ke orang lain. Nah, sampai akhirnya dia ternyata ada juga loh orang yang mau gitu. Nah, dia mengumpulkan beberapa uang hasil sewa tadi, terus dicoba untuk membuat brandnya sendiri. Contohnya yang pertama itu di lokasi 1, kakak beradik ini mencoba untuk menyewakan pakaian, tapi syaratnya boleh dicoba, boleh dipegang, pokoknya kalau boleh dirasakan dan lainnya. Tapi di tempat kedua, lokasi yang berbeda, itu pakaian hanya boleh dilihat.
Jadi hanya boleh dilihat secara langsung, tapi nggak boleh dicoba. Mungkin boleh dipegang gitu ya, tapi nggak boleh dicoba. Terus di lokasi yang ketiga, ini orang-orang yang mau sewa hanya bisa melihat gambar. Ternyata dari 3 lokasi itu ada masing-masing orang yang suka. Misalkan ada orang yang suka dengan harus coba langsung. Ada juga yang nggak apa-apa deh, yang penting misalkan nggak bisa dicoba, yang penting gambarnya itu sesuai, ukurannya sesuai dan lainnya. Akhirnya si kakak beradik ini dia bikin jasa persewaan ini ada yang kayak offline gitu ya, ada tokonya, ada showroomnya, bisa nyoba langsung, tapi ada juga dari segi website. Misalkan ada orang yang dari luar kota, terus dia misalkan badannya agak berisi gitu ya, agak gemuk, terus terkadang model itu pakai model yang misalnya dia itu ukuran big size, tapi modelnya adalah model yang kurus. Nah kan nggak sesuai. Tapi mereka itu mencoba untuk menyamakan, misalkan produk big size ya, berarti yang pakai juga big size. Ada detail produknya, ada warna detailnya, terus juga ada pilihan warna, terus juga ada orang yang benar-benar pakai modelnya gitu. Jadi orang yang nggak pernah tahu, nggak pernah megang, nggak pernah lihat secara langsung itu bisa, oh kayak berarti bahannya seperti ini, jadi saking dia detailnya gitu. Terus dari eksperimen ini ternyata keluarga ini atau kakak beradik ini berhasil menjalankan bisnisnya ini sampai sekarang. Teman-teman bisa cek sendiri di www.rentherunaway gitu. Oke, terus gimana sih caranya mengembangkan skill experimenting? Di sini ada beberapa hal. Yang pertama, melampaui keterbatasan fisik. Nah, ini yang pasti sudah mungkin teman-teman sudah pernah tahu ya, sosok ini namanya Nick. Jadi dia seorang motivator, walaupun kita melihatnya adalah sosok yang mungkin kurang mohon maaf, jadi disabilitas, jadi kurang lengkap badannya dan lain. Tapi beliau itu sebagai motivator dan dia mendirikan kayak suatu yayasan. Nah, yayasannya itu dia menaungi orang-orang yang kurang mampu. Bayangkan, kita lihat sendiri aja, beliau tuh kondisinya seperti ini, tapi dia juga membantu orang lain. Jadi dari hasil penjualan buku, dari hasil motivator gitu ya, itu disumbangkan juga ke yayasannya ini. Lalu yang kedua, melampaui keterbatasan intelektual. Nah, di sini teman-teman misalkan senang dengan desain gitu ya, atau arsitektur dan lainnya. Coba mungkin sesekali teman-teman belajar masak. Jadi intinya kalian mencoba hal yang baru. Misalkan, aku ini nggak bisa masak, berarti yaudahlah nggak usah masak aja selamanya, atau yaudah deh nggak usah tahu. Kan sekarang gampang misalnya gitu, ada Gojek dan lainnya. Tapi teman-teman bukan hanya untuk itu, tapi untuk melihat bahwa saya perlu suatu saat perlu hal-hal semacam ini. Gitu misalkan, jadi teman-teman punya kenalan gitu ya, tapi dia tuh sama sekali berbeda dengan kalian, atau dia pengen ngasih tau, gini loh caranya misalkan benerin motor dan lainnya. Suatu saat mungkin kalian akan butuh, jadi didengarkan. Lalu yang ketiga, mengembangkan keterampilan baru. Nah, di sini mungkin semacam kayak hobi. Kalau teman-teman hobinya mungkin renang dan lainnya, coba misalkan olahraga yang lainnya gitu. Lalu yang keempat, membongkar ulang produk. Ini hampir sama seperti yang Michael Dell tadi. Jadi ada produk apa, terus dibongkar ulang untuk tahu cara kerjanya, akhirnya kita coba pasang lagi. Atau seperti ini, jadi ada barang bekas nggak kepakai, terus kita manfaatkan, jadi DIY dan lainnya. Lalu yang kelima adalah membuat prototype. Nah, kalau prototype ini misalkan teman-teman ada ide, terus sudah bikin sketsa, sudah bikin sampel, terus di sini kayak dicoba bikin sampel itu dicobakan ke orang lain juga. Jadi bukan hanya bikin untuk diri kita sendiri kita coba, tapi kita tes pasar, kira-kira dengan produk saya ini sudah sesuai atau belum sih gitu. Lalu yang keenam adalah menguji ide. Misalkan tadi kan kita punya ide, punya sampel, punya prototype, terus kita uji coba lagi. Tadi kan ada masukan nih dari orang lain, terus kita saran tadi kita masukkan ke produk kita, jadi ada perbaikan. Lalu yang ketujuh adalah menemukan tren. Misalkan tren saat ini tuh orang-orang lagi seneng dengan makanan yang ala-ala Korea, berarti mungkin kita bisa mencoba bisnis yang seperti itu. Jadi orang senangnya apa, kita mencoba hal yang seperti itu. Tapi jangan sama plek. Kalau dulu mungkin kita pernah lihat ada es kepal Milo ya, itu kan cuma bertahan 1 periode atau 1 tahun, setelah itu nggak ada. Nah,
karena hal tersebut monoton itu aja. Jadi kalau misalkan teman-teman mau melihat pasar silahkan, tapi ada perbedaan dari produk kalian seperti itu. Misalkan ini zaman-zaman pandemi dulu ya, awal-awal itu bikin strap mask, karena masker tuh dulu cuman untuk yang kayak cowok cantolan doang. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.